Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Lutfi. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SMKN 1 Purwosari Kabupaten Pasuruan. Pada saat ini saya bersama dengan Ibu Septian Nurhijah. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Pak Lutfi. Beliau adalah guru rekan sejawat saya di SMKN 1 Purwosari. Kebetulan beliau mengampu mata pelajaran matematika. Betul, Bu? Betul, Pak. Pada saat ini atau pada kegiatan ini kita akan melakukan percakapan tentang pra-observasi, di mana nanti Ibu Septi akan melakukan observasi di kelas. Tapi sebelumnya terlebih dahulu dilakukan persiapan-persiapan sehingga nanti pada saat mengajar di kelas sesuai dengan apa yang direncanakan. Oleh karena itu nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu Septi terkait pra-observasi kita pada hari ini. Begitu Bu Septi ya? Iya. Oke. Sebelumnya Bu Septi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan tentang nanti yang akan disampaikan Bu Septi di kelas. Yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran Bu Septi. Mungkin Bu Septi bisa menjelaskan tentang tujuan pembelajaran yang akan disampaikan di kelas nanti. Oke. Jadi materi pembelajaran yang akan saya sampaikan besok itu adalah tentang fungsi inverse. Tujuan pembelajarannya sesuai yang saya sudah susun di modul ajar, Pak. Ada 3, yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan syarat fungsi inverse, dapat menentukan inverse-nya dari suatu fungsi, dan yang ketiga menemukan bentuk umum dari inverse fungsi. Oh iya, jadi ada 3 itu Bu ya. Ada 3. Tujuan pembelajarannya nanti tentunya ketiga-tiganya nanti bisa disampaikan secara maksimal pada saat pembelajaran di kelas ya. Terus yang kedua, Bu Septi, apa saja area pengembangan yang nanti akan disampaikan oleh Bu Septi nanti yang akan dilakukan? Area pengembangannya seperti apa Bu Septi? Area pengembangannya nanti ada 2, Pak. Area pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan itu konsepnya tentang fungsi inverse-nya. Kalau keterampilan bagaimana menentukan fungsi inverse-nya. Jadi teknis matematikanya. Jadi area pengembangannya ada konsep, ada keterampilan, teknik matematika. Teknik matematikanya. Jadi ada 2 itu Bu Septi ya. Terus bagaimana rancangan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Septi tentang langkah-langkah pembelajarannya nanti di kelas Bu Septi? Iya, langkah-langkah pembelajarannya nanti, strategi pembelajarannya pakai pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Oh gitu ya. Jadi nanti berdiferensiasi itu yang dimaksudkan Bu Septi seperti apa Bu Septi? Berdasarkan kesiapan belajar siswanya yang diintegrasikan dengan sosial emosional, pembelajaran sosial dan emosional. Oh gitu ya. Oke. Yang berikutnya Bu Septi tentang strategi sekarang. Nah, strategi nanti atau metode atau model pembelajaran yang apa saja yang akan rencananya Bu Septi lakukan nanti di kelas? Untuk model pembelajarannya pakai problem based learning. Metodenya nanti ada diskusi kelompok, jadi ada LKPD, lalu ada tanya jawab, ada penugasan juga. Oh iya. Jadi ada model apa namanya problem based learning. Nanti ada metodenya itu diskusi ya, terus tanya jawab juga, ada penugasan. Apa juga nanti ada presentasi Bu? Oh iya, tentu saja ada presentasi karena di dalam PBL kan ada presentasinya. Oh gitu ya. Terus yang ini yang terakhir Bu Septi, kira-kira kapan ini Bu Septi akan melakukan kegiatan observasi di kelas ini nanti?
Di kelas nanti di 11 TPM 2 hari Rabu, Pak. Hari Rabu berarti minggu depan ya? Iya. Oh ya, berarti minggu depan. Ya mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi pada saat observasi di kelas Bu Septi ya. Mudah-mudahan persiapan Bu Septi sebelum mengajar ini sudah betul-betul matang begitu, sehingga pada saat mengajar di kelas tidak mengalami banyak kendala gitu. Terus untuk ini Bu Septi ya, sarana mungkin yang akan dipakai atau media nanti yang akan dipakai Bu Septi nanti sudah dipersiapkan mungkin? Sudah Pak, tadi nanti saya akan pakai PowerPoint, LCD otomatis berat, terus LKPD juga sudah. LKPD sudah siap ya Bu ya? Sudah. Iya. Oke, terima kasih Bu Septi. Mudah-mudahan nanti pada saat mengajar di kelas tidak terlalu banyak kendala yang dihadapi. Kita ketemu lagi nanti pada saat observasi dan juga nanti pasca observasi. Itu Bu Septi ya. Terima kasih. Demikian untuk kegiatan pra observasi saya dan Bu Septi pada hari ini. Untuk observasi Bu Septi akan dilakukan minggu depan ya, jadi hari Rabu minggu depan ya. Demikian untuk selanjutnya nanti akan dilakukan observasi oleh Ibu Septian Nurhijah dengan mata pelajaran matematika pada kelas 11 TPM 2 ya. Demikian wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar hari ini? Baik. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bersama biasanya. Silakan. Siapa mau memimpin doa? Oke, silakan Imam. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal. Masih ingat materi yang kita pelajari minggu sebelumnya? Minggu lalu. Apa? Fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi adalah materi yang kita pelajari sebelumnya. Hari ini nanti ada materi yang masih berkaitan dengan fungsi, tapi bukan fungsi komposisi. Nah, kalian pernah nggak mendengar istilah Google Translate? Ya. Ini apa? Google Translate yang bagaimana? Terjemahan. Angkat tangan dulu, biasakan. Menerjemahkan apa? Bahasa contohnya. Dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Sering nggak kalian menggunakan aplikasi itu? Sering. Bisa nggak Google Translate itu untuk kebalikannya? Kita nyari istilah Inggris, kita menerjemahkan Indonesia nih. Jadi Google Translate itu selain bisa menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, juga bisa sebaliknya dari bahasa Inggris ke Indonesia. Ada lagi nggak contoh yang seperti itu? Perintahnya berkebalikan. Dadang. Konversi kilogram ke gram. Konversi kilogram ke gram. Ya apa Dadang? Bagaimana caranya? Kalau kilogram ke gram itu kan dikali Kali berapa? 1000. Kali 1000. Gram ke kilogram dibagi 1000. Dibagi 1000. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah nanti pembelajaran kalian akan tahu atau bisa menjelaskan tentang fungsi inverse. Apa sih fungsi inverse itu? Lalu tujuan pembelajaran yang kedua, setelah pembelajaran ini nanti kalian diharapkan bisa mengubah fungsi menjadi menentukan inverse fungsinya. Jadi ada tujuan pembelajaran hari ini. Oke, sebelumnya jadi tolong di bagian ini kalian tonton video yang sudah saya share.
Lalu pahami apa isi video tersebut. Ya, dipahami apa isi dari video tersebut. Diharapkan nanti setelah kalian nonton video, kalian bisa lebih mengerti konsep fungsi inverse itu yang bagaimana. Nah, gitu. Coba, berapa menit durasi videonya? 3 menit. Oke, coba ditonton. Data produksi dari 8 trip karet bisa menghasilkan 77 ban mobil. Ceritakan ke teman-temanmu apa isi dari video yang kamu lihat. Saya akan menceritakan kembali tentang video yang sudah kalian tonton. Ada seorang teknisi yang bertanggung jawab terhadap mesin dan mengelola bahan mentah. Ya, judul di YouTube-nya atau di videonya itu kan fungsi inverse. Berarti di dalam video itu harusnya ada konsep inverse ya. Di sebelah mananya konsep inverse? Dari ban yang mesin yang diubah settingannya menjadi karet mentah. Kan seperti yang dikali teman-teman pagi, yaitu seperti yang tambah perjumlahan yaitu akan menjadi pengurangan. Jadi seperti silakan bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Ada 2 kegiatan belajar di dalam LKPD-nya. Nah, ikuti instruksi yang ada di dalam LKPD tersebut. Saya silakan duduk. Instruksi, ikuti setiap instruksi yang ada di LKPD-nya. Ada 2 kegiatan belajar. Silakan kalian boleh mencari informasi dari buku paket atau dari buku catatan tentang tata cara aljabarnya, misalnya hitungannya, atau boleh dari internet. Bangunannya kan sama. Fx sama dengan min 4 X plus 7 per 2. Terus F ditulis jawabannya Fx sama dengan min 4 kali plus 7 per 7-nya itu dipindah ke sini, yaitu tandanya itu berubah menjadi plus menjadi min. Kalau ini min, ini menjadi Nah, bagaimana Cel? Ini beda nih, punyanya Irfan. Hasil akhirnya ini kelihatannya berbeda dengan yang ini. Coba Cel. dari Irfan itu diambil dari sini, yaitu kan min ketemu min jadi plus, jadi plusnya itu yang di sini sama di sini itu dihilangkan, jadi yang juga buka kurung sama tutup kurung juga dihilangkan, jadi hasilnya itu sama. Oke,
Oke, ternyata hasilnya yang paling bawah itu hasilnya dari Irfan, tim 2x plus 7/4. Kalau yang Chelsea tadi 2x min 7/4, kelihatannya berbeda. Tapi sama Chelsea di otak-atik sehingga ternyata nilainya menjadi sama. Jadi walaupun tampilannya terlihat berbeda tulisannya, tapi kalau bisa mengotak-atiknya nilainya bisa sama. Nilainya sama tapi tampilannya berbeda. Fx sama dengan Nah, jadi langkah pertama mengubah fungsi fx dalam y. Selanjutnya mengubah fungsinya dalam x. Jadi x sama dengan titik-titik terakhirnya. Jadi harus ada yang pindah ruas. Pertama 2 pindah ruas. Nah, 4x plus 4. Nah, ini tadi yang jawabannya Chelsea tadi ya. 2x min 7/4. Nah, ditanyakan. Tidak. Kenapa deh? Yang mana? Oh iya, terima kasih sudah diingatkan. Jadi yang mulai baris berapa? Dari bawah, oke betul. Jadi ini min 4, berarti ini min 4. Dan ini juga min 4. Oke, betul sekali. Terima kasih sudah Kalau gitu, untuk biar tahu saya pemahamanku sampai apa kamu pembelajaran hari ini, coba saya adakan satu soal saja. Coba kita sekarang kembali ke tempat duduknya. Di situ aja, tapi jangan berkelompok. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tentukan fungsi inverse dari fungsi ini. Oke, jadi itu tadi pembelajaran kita tentang fungsi inverse. Ada yang mau memberi referensi ke depan? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? 100% mengerti? 75, 50%? 80%. Jadi saya harap ini tadi kita masih nanti di rumah diulang-ulang kembali model soal seperti ini. Kalian bisa cari soalnya di bentuk misalnya kalian latihan terus. Nah, minggu depan kita akan tetap belajar tentang fungsi inverse tapi bentuk fungsi yang lain. Nah, jadi jangan lupa nanti malam tetap diulangi lagi. Oke, kalau begitu saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Lutfi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMKN 1 Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Terlebih dahulu kami perkenalkan sebelumnya bersama dengan saya, yaitu Ibu Septi. Selamat pagi Bu Septi. Dan Ibu Halimatus Sa'diyah. Selamat pagi Bu Halimah. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita mau melakukan kegiatan pasca observasi yang kemarin sudah dilakukan, yaitu praobservasi sebelum Bu Septi mengajar. Kita melakukan praobservasi bersama-sama. Setelah itu
observasi yang dilakukan oleh Ibu Septi sebagai guru mata pelajaran matematika, dan alhamdulillah sudah dilalui semuanya. Pada hari ini kegiatan berikutnya yaitu tentang pasca observasi. Selamat pagi Bu Septi. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kemarin Bu Septi sudah melakukan kegiatan observasi Bu ya, mengajar di kelas 11 ya 11 TPM 2. Ya, alhamdulillah. Gimana Bu perasaannya kemarin setelah mengajar di kelas 11 TPM 2? Perasaan saya awalnya memang deg-degan Pak. Oh gitu. Karena mungkin nggak terbiasa Iya. pembelajaran dengan diobservasi atau diamati, tapi lambat laun juga sudah lancar alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah. Ini mungkin pertama kali Bu Septi ya, dengan diawasi atau diobservasi oleh rekan sejawat gitu ya. Rekan sejawat. Okay. Terus bisa nggak Bu Septi menceritakan area pengembangan yang dilakukan pada saat mengajar kemarin Bu Septi? Oke. Untuk area pengembangan di pembelajaran ini kemarin itu ada 2 Pak. Yeah. Area untuk pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya itu bagaimana siswa mengetahui konsepnya fungsi inverse. Kalau keterampilannya teknik menentukan fungsi inverse-nya, teknik matematisnya. Oh jadi ada 2 itu Bu Ada ya? 2. Ada 2 ya. Terus langkah apa saja yang atau tahapan apa saja yang dilakukan oleh Bu Septi pada saat pembelajaran di kelas kemarin? Tahapannya kemarin karena saya pakai metode problem based learning, jadi di awal itu saya tampilkan sebelum permasalahan tentu saja salah dan lain sebagainya, saya sampaikan tujuan pembelajarannya. Lalu karena problem based learning itu saya tampilkan masalah yang berkaitan dengan fungsi inverse-nya dulu. Oh, jadi ada masalah di awal, kita tanya jawab kecil tentang masalah itu, lalu langsung saya bagi tugas, jadi anak-anak langsung mengerjakan di LKPD. Tadi instruksi kerjanya ada di LKPD semua. Oh gitu, jadi problem based learning Bu ya, ada masalah, terus setelah itu anak-anak dikelompokkan, gitu ya Bu ya. Ya. Dari pengelompokan itu model yang Ibu Septi lakukan adalah nanti mereka berdiskusi gitu Bu ya. Diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Setelah diskusi nanti dipresentasikan gitu. Ada presentasinya, ada tanya jawabnya, terus terakhir diakhiri dengan penugasan. Oh iya. Itu yang berikutnya Bu Septi, sejauh mana area pengembangan yang sudah dilakukan oleh Bu Septi? Jadi apakah pengembangan tadi sudah sepenuhnya dilakukan pada saat mengajar atau mungkin ada kendala-kendala atau bagaimana? Memang tidak semuanya 100% sesuai dengan rencana yang saya susun di awal Pak. Ada beberapa kendala, terutama itu yang tampak adalah keaktifan siswanya saat diskusi belajarnya. Mungkin karena beberapa siswa tidak terbiasa dengan berdiskusi. Jadi terlihat tidak aktif saat diskusi kelompoknya. Jadi hambatannya itu keaktifan anak-anaknya. Jadi memang mungkin apa karena ini kurangnya atau kurang seringnya anak-anak berdiskusi pada saat pembelajaran atau bagaimana? Bisa jadi Pak, karena anak-anak mungkin terbiasa dengan metode ceramah, kurang berdiskusi dengan teman-temannya. Bisa jadi juga sebenarnya diskusi juga sudah beberapa kali saya lakukan, tapi mungkin tidak nyaman dengan kelompoknya yang saya bentuk, bisa jadi. Jadi ada yang diam saja menjaga kekacane gitu, ada yang seperti itu, jadi cuma satu orang yang aktif, lainnya ngikut. Bisa jadi juga karena mungkin nggak cocok dengan metodenya atau Jadi itu hambatan yang dihadapi oleh Bu Septi ya. Terus tadi disampaikan bahwa mengapa hambatan itu bisa terjadi, salah satunya karena kurang cocok gitu Bu ya. Cocok mungkin ya di satu kelompok itu ya. Satu kelompok. Atau mungkin karakternya anak yang mungkin apa istilahnya itu audio
kinestetik Kinestetiknya. bisa jadi Pak, karena memang kemarin saya membaginya langsung berdasarkan absen. Oh gitu. Jadi mungkin selanjutnya ya harus saya kelompokkan berdasarkan gaya belajarnya siswa masing-masing, yang audio, yang kinestetik, yang visual, yang audio. Mungkin nantinya akan seperti itu. Iya gitu. Jadi ya. Terus ke depan bagaimana Bu Septi itu menangani siswa yang kelihatannya kurang aktif tadi Bu, atau mungkin dengan model yang lain gitu? Iya, dengan metode pembelajaran yang lain. Atau lebih berdiferensiasi begitu mungkin? Oh, oke. Jadi pembelajarannya berdiferensiasi melihat gaya belajar siswanya masing-masing. Karena kemarin saya sepertinya kurang memperhatikan aspek itu. Oke, jadi langsung bagi berdasarkan absen begitu saja. Kira-kira menurut Bu Septi kapan Bu Septi bisa melakukan perbaikan-perbaikan itu? Secepatnya Pak, insya Allah. Jadi kalau ada pembelajaran lagi, nah evaluasi yang hari ini dilaksanakan kekurangannya apa ya akan saya perbaiki di pembelajaran selanjutnya. Gitu ya. Sesegera mungkin. Tidak lupa juga. Iya. Ya, terima kasih Bu Septi. Ini percakapan kita pasca observasi Bu Septi. Jika mungkin di kemudian hari Bu Septi lebih berkembang lagi, lebih kreatif lagi, atau mungkin ada hambatan-hambatan yang perlu didiskusikan dengan saya rekam monggo. Jadi kita saling sama-sama belajar, gitu ya, sehingga saling support satu dengan yang lain. Dan terima kasih. Demikian kegiatan pasca observasi yang saya lakukan dengan percakapan tadi. Mudah-mudahan Bu Septi lebih bersemangat lagi dalam mengajar dan juga lebih kreatif lagi, terus bisa melakukan problem solving terhadap kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Demikian, sebelum nanti selanjutnya kami minta Bu Halimatus Sa'diyah selaku PP dari kami untuk bisa memberikan umpan balik dari percakapan kita hari ini kepada Bu Halimah. Monggo Bu Halimah seperti ini. Terima kasih Pak Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku PP dari Bapak Uci hari ini mengamati dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan Bu Septi dalam rangka pasca observasi di kelasnya, yaitu kelas 11 TPS 2 Bu ya. Yang mana tadi Pak Ulfi sudah menjelaskan yaitu untuk mengobservasi itu kan. Jadi tujuan sudah ada, kemudian mengidentifikasi apa saja hambatan dan kendala yang dilalui oleh Bu Septi dalam pembelajarannya. Ternyata di sana Bu Septi memang bagus sudah menggunakan apa tadi itu teknik bukan yang tadi yang dipakai metodenya tadi problem based learning, yang mana tadi Bu Septi memberikan pembelajaran inverse tadi itu ya, tentang fungsi inverse, di mana tadi setelah dipaparkan materinya kemudian pengelompokannya tadi tidak melalui gaya belajar anak. Nah, tadi Pak Ulfi tanya kendalanya di mana, ternyata di situ tadi kelihatan ada yang anak keaktifannya kurang, karena di sana Bu Septi tidak menggunakan gaya belajar minat dan kemampuan anak sesuai dengan bakatnya, tetapi melalui aksen. Jadi tadi problemnya sudah teratasi dengan merubah tidak melalui absen lagi, akan tetapi melalui gaya belajar anak sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Di situ tadi meningkat ya Bu kemampuannya, karena tadi saya lihat secepatnya untuk Pak Ulfi tadi untuk membuat perubahan. Tapi dengan demikian sudah ada tindak lanjut dari Bu Septi untuk merubah pelajarannya kurang aktif tadi, sehingga dengan tidak menggunakan urutan absen, menggunakan belajar, insya Allah perubahan di dalam pembelajaran matematika khususnya di teknik mengetahui inverse tadi akan berubah lebih aktif dan anak-anak mungkin lebih semangat
karena tadi kurang kecocokan kelompok dengan nyaman, kemudian yang satunya aktif, yang satunya tidak aktif, sehingga apa yang dialami Bu Septi dalam pembelajaran matematika tadi kendalanya sudah terakomodir karena Bu Septi sudah menemukan jalan keluarnya, itu menggunakan gaya belajar berdifferensiasi. Mungkin itu Pak yang bisa saya umpan balik. Pembelajaran pada kali ini sudah keren, Pak Ulfi sudah menggunakan alur cerita ya Pak, ya tujuan, identifikasi masalah, kemudian tanggung jawabnya tadi sebagai guru bagaimana, kemudian reaksi untuk kedepannya yang lebih baik lagi. Terima kasih, mudah-mudahan Pak Ulfi sukses selalu. Terima kasih Bu Septi yang sudah observasi sama Pak Ulfi, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu PP, Ibu Hanimatus Sa'diyah selaku PP kami untuk memberikan umpan balik dari kegiatan coaching supervisi akademik ini. Kebetulan memang apa yang kami lakukan ini dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama guru dalam proses pengajaran atau pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan dampak yang positif, terutama khususnya bagi saya dan juga Bu Septi tentunya. Demikian, ada kurangnya saya mohon maaf, dan muakhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.